kami memunculkan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridho Allah dan mentaati ya perintah Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi akan dicatat sebagai hijrah untuk mendapatkan ridho Allah dan mentaati Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tetapi barang siapa yang hijrahnya lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang ia inginkan, awim ro'atin, atau untuk imro'atin, wanita, yang kihuha, yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kembali kepada niat di mana dia berhijrah tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih di hadis yang nomor 1, ada di halaman 1. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Di hadis ini sarangnya ada 2 bagian. Bagian pertama, bisa. Generasi muda nggak lebih pintar ini. Bangsa ini tidak akan maju loh generasi muda tidak. Innamal a'malu binniyati wa
wa man kanat hijratuhu bidunya aw awin ro'ati yang dihukum awin ro'ati yang dihukum berarti kita dulu bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama hadis ini berisi ini merupakan pokok atau inti hadis. Berisi akidah. Ini adalah contoh kasus. Contoh kasus dimaksudkan untuk menjelaskan kaidah dimaksud. Hadis pertama ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mulai innamal a'malu binniyat ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagian kedua mulai dari faman kanat hijratuhu sampai akhir hadis. Bagian pertama dari hadis ini sungguhnya merupakan pokok atau inti dari hadis itu sendiri, yang isinya merupakan kaidah. Karena itu, ya, jenengan saged baca pada halaman kedua di keterangan tentang kandungan hadis pada poin 1 disebutkan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Poros itu apa? Poros itu pusat di mana yang lain itu kan berputar di sekeliling itu, gitu ya. Sehingga para ulama berkata poros Islam terletak pada dua hadis, hadis ini dan nanti hadis yang kelima ya, yang dibawakan oleh Aisyah. Maka ini kaidah penting dari dua poros utama Islam. Jadi kalau ya poros ajaran Islam itu seandainya dibagi menjadi dua, maka yang pertama adalah hadis nomor 1. Poros yang kedua adalah hadis yang kelima, man amila amalan laisa alaihi amruna. Ya. Bukan kelima. Betul, man amila amalan. Hadis yang kelima. Hadis pertama ini tentang niat,
Ya. Hadis yang kedua ini tentang masalah niat dan ikhlas, niat dan ikhlasan. Hadis kelima tentang sunnah dan bid'ah. Ini adalah poros Islam berkaitan dengan persoalan masalah batin, batinnya. Dan ini adalah poros Islam terkait dengan aspek lahiriah. Nah, sekarang kemarin yang kita sudah pelajari di bagian pertama ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pada bagian pertama ini ada dua kalimat. Kalimat pertama innamal a'malu binniyat. Ini mengandung pertama pengertian secara fikih, ya, yakni bahwa keabsahan amal kemarin ya sudah hanyalah jika disertai dengan niat. Telah sudah kemarin ya, keabsahan amal hanyalah jika disertai dengan niat. Innama sesungguhnya hanyalah al-a'mal, amal-amal itu bin niat, dengan niat. Kemarin sudah kita jelaskan al-a'mal di sini dalam pengertian khusus amal-amal yang di situ sangat dipengaruhi dengan niat, yang Imam Nawawi membagi menjadi 3 jenis amal, ya, amal taat, amal maksiat, amal mubah, ya. Nah, keabsahan amal ketaatan maupun amal mubah itu hanyalah jika disertai dengan niat. Amal yang tidak disertai niat maka menjadi tidak sah atau tidak niat. Innamal a'malu binniyat juga bisa dalam pengertian, ya, terwujudnya amal secara umum, terwujudnya amal karena adanya niat secara umum. Jadi kalau pada makna yang pertama bahwa keabsahan amal ini hanyalah jika disertai dengan niat, maka di sini perintahnya adalah agar kita memperhatikan betul aspek niat, ya, agar amal yang dilakukan secara formalitas fikih itu menjadi sah, menjadi punya nilai. Nanti berapa nilainya itu pada bagian yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya untuk setiap orang dia memperoleh ma nawa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini hanya pada aspek keabsahan saja. Sah tidaknya amal hanyalah jika disertai dengan niat. Maka sebelum amal itu dilakukan pastikan sudah ada niatnya. Nah, yang kedua, innamal a'malu binniyat dalam pengertian terwujudnya amal karena ada niat. Di sini juga ada pelajaran penting. Secara umum amal itu terwujud karena ada niat sebelumnya. Jadi sampai terwujud menjadi amal, dia tidak muncul secara tiba-tiba. Amal itu tidak tiba-tiba muncul. Tapi sebelum menjadi amal
di sini pasti sudah ada niat terlebih dahulu. Ada pendorong, motivasi sampai amal itu terwujud, amal itu dilakukan. Tapi niat ini juga tidak tiba-tiba muncul, karena pasti sebelumnya ada ilmu. Ada kesimpulan yang kedua ini, kita mengambil pelajaran di sini pentingnya persoalan ilmu, karena ilmunya akan yang melahirkan niat, dan niat ini akan mewujudkan menjadi amal. Jika yang kita kehendaki adalah amal-amal kebaikan, tentu di sana kita butuhkan niat-niat yang baik, ya, dan niat-niat yang baik ini buah dari ilmu yang dipelajari, yang dipahami, sehingga kita bisa mengumpulkan niat-niat kebaikan untuk menjadi amal-amal kebaikan. Jadi pada bagian terus, ya, berapa nilai amal atau apa nilai dari amal tersebut, itu pada bagian kalimat yang kedua ini, ya. Berapa atau apa nilai suatu amal ditentukan oleh niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi berapa nilai amalnya atau apa nilai amal yang dia lakukan, itu bergantung oleh niat ini. Ini pada bagian ini. Maka saya sebut ini kaidah, ya. Untuk memperjelas hal ini, maka Nabi menghadirkan contoh kasus, ya, kasih contoh agar mudah dipahami. Maka Nabi menyebut contoh kasusnya adalah hijrah. Contoh kasus ini hijrah. Jadi termasuk amal, maka dia dijadikan contoh untuk memperjelas kaidah ini. Ada keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang menjadi syarah atau penjelas dari Sahih Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan kenapa Rasul mengangkat contoh kasusnya adalah hijrah. Nah, beliau mengatakan karena hijrah ini termasuk amal yang sangat besar nilainya, amal yang sangat utama, amal yang di masa Nabi ini menjadi penentu iman, ya, atau kafir gitu. Orang-orang beriman, ya, dengan keimanan yang sungguh-sungguh pasti mengikuti hijrah bersama Nabi gitu. Nah, sehingga dia dijadikan sebagai contoh kasus. Amal yang besar seperti hijrah ini pun sangat dipengaruhi oleh niat. Pertama, kalau ini diterapkan pada kesimpulan ini, bahwa keabsahan amal hanya jika disertai dengan niat. Lahiriahnya mungkin ada yang ikut hijrah bersama Nabi, ya, tapi tetap tanpa disertai adanya niat, maka nilai hijrah tidak dia dapatkan. Hijrahnya tidak sah. Atau nanti terkait dengan nilai hijrahnya menjadi apa, itu bergantung kepada niat yang dipasang. Apakah bernilai hijrah atau malah bernilai dosa, ya, nanti contohnya apakah ilallah wa rasulihi, atau kepada dunia, ya, atau kepada wanita yang tidak dinikahi. Nah, begitu. Maka Nabi memunculkan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridho Allah dan mentaati, ya, perintah Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi,
akan dicatat sebagai hijrah untuk mendapatkan ridho Allah dan mentaati Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tetapi barang siapa yang hijrahnya lidunya untuk dunia, yusibuha yang ia inginkan, awim ro'atin atau untuk imro'atin wanita yang kihuha yang tidak dia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kembali kepada niat di mana dia berhijrah tadi. Nah, saya kira jelas. Kita coba baca ini faedah yang ditulis ya, oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Pertama tadi sudah jelas, ini hadis pertama ini merupakan poros dari dua poros utama Islam yang berkaitan dengan aspek lahiriah dan batiniah. Aspek lahiriahnya, aspek batiniahnya ya terkait dengan niat, karena niat itu tepatnya di dalam hati. Aspek lahiriahnya berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, kaifiatnya. Maka nanti hadis yang kelima akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara dalam melakukan satu amalan. Ya. Tapi kalau motivasi dalam melakukan amalan pada hadis yang pertama. Ya, dan kesempurnaan amal atau diterimanya amal oleh Allah itu jika memenuhi dua syarat ini, syarat lahiriah dan syarat batiniah. Secara batin niatnya ikhlas, secara lahir tata caranya benar. Itu baru kemudian sempurna dan diterima oleh Allah. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting menjadi satu dari dua poros utama ajaran Islam. Ya, maka hadis ini adalah dasar pijakan amal-amal hati karena berkaitan dengan niat dan timbangan amal-amal batin. Sedangkan hadis Aisyah nanti hadis yang kelima adalah dasar pijakan amal-amal anggota badan karena berkaitan dengan tata cara atau kaifiat. Kedua, wajib membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya dan antara ibadah dengan muamalah berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanya tergantung dengan niat. Jadi maksudnya ibadah satu dengan ibadah yang lain itu dibedakan juga dengan niat terkait dengan wa innamal likulli imrin ma nawa. Saya kasih contoh dulu. Sholat itu sama-sama 2 rakaat. Nilainya berbeda karena niatnya. Ada orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat, niatnya sholat sunnah wudu. Ada orang mengerjakan 2 rakaat juga, niatnya sholat apa? Qobliyah misalnya. Qobliyah subuh misalnya. Prakteknya sama persis. Yang dibaca sama persis, gerakannya sama persis. Pembedanya adalah niat. Di sini aspek niat. Niatnya yang berbeda. Ya dengan berpuasa juga praktek berpuasanya sama, tapi karena niatnya berbeda, nilainya menjadi berbeda. Itu yang dimaksudkan yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Bahkan nilai amalan itu antara wajib dengan sunnah, itu bisa berbeda karena niat. Misalnya niatnya menjadikan amalan itu sebagai nazar, maka amalan yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib karena dinazarkan. Melaksanakan kurban itu ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Ini menurut jumhur ulama fikih, menurut mayoritas ulama fikih, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau seseorang berkorban itu dengan dinadarkan, ya,
Misalnya saya bernadar tahun depan akan berkorban, niatnya nadar korbannya, maka korban yang dia lakukan itu hukumnya menjadi wajib karena dinadarkan. Dan status hukum yang berbeda nanti bisa mempengaruhi beberapa hal yang berbeda. Misalnya karena korbannya itu korban nadar, hukumnya menjadi wajib, maka sahibul korban nggak boleh dapat bagian. Oke. Jadi orang yang berkorban karena nadar, dia tidak boleh mengambil bagian walaupun dia sahibul korban. Itu akan mempengaruhi hukum kemudian. Ya. Kalau menjadikan dua niat jadi satu itu nggak boleh. Misalnya, Jadi tadi misalnya korban dengan ini akikah sisan misalnya. tidak bisa. Nggak bisa kan? Nggak Kadang bisa. ada yang ini bisa akikah sisan punya korban gitu. Niatnya hanya satu, Satu, karena ya. alasan apa namanya? Kenapa melakukan amalan itu dua hal berbeda. Korban itu dilakukan tiap tahun, akikah itu berkaitan dengan kelahiran anak. Ya, dua hal yang berbeda. Secara waktu juga tidak sama. Atau mungkin contoh lain, Mas. Dua niat, satu niat yang gampang mungkin puasa ya. Niatnya puasa sunnah, tapi di sisi lain untuk kesehatan. Ya, nanti kalau Gimana? niat itu bercabang berkaitan dengan masalah manfaat keduniaan dengan manfaat ya pahala di sisi Allah, ini ulama berbeda pendapat. Apakah menghilangkan nilai pahala itu secara keseluruhan atau tidak? Nah, dari perbuatan para ulama itu yang dipandang paling rojih, paling kuat itu adalah dilihat mana yang paling dominan. Ya. Mana dari niat itu yang paling dominan yang menggerakkan dia untuk melakukan amal tersebut. Kalau berpuasanya itu lebih dominan didorong untuk ben sehat, ya maka tidak bernilai sebagai ibadah di sisi Allah. Ya. Tetapi kalau niat berpuasanya itu melakukan ibadah, ya, lalu dengan itu dia berharap Allah memberikan kesehatan, maka yang dominan adalah melakukan puasanya karena melaksanakan perintah Allah. Adapun kesehatan, ya itu harapan yang dia mintakan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, maka itu diperbolehkan, tidak merusak niat melakukan puasanya. Tapi kalau dominan semata-mata karena ben sehat, itu tidak menjadi ibadah. Susah. Yang dominan itu artinya dia berpuasa. Tipis banget. Dia berpuasa itu yang menggerakkan dia untuk berpuasa itu yang paling kuat karena ibadahnya atau karena untuk kesehatannya. Misalnya kalau dokter menganjurkan jenengan puasa itu pasti karena lebih karena kesehatan kan, maka tidak ada nilai ibadah di situ. Ya. Tapi kalau besok pas Senin Kamis sama puasa, mudah-mudahan dengan berpuasa Allah juga memberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan berpuasa Allah memberikan ketenangan batin. Mudah-mudahan dengan berpuasa boleh. Ya, kenapa? Karena takwa kepada Allah akan memberikan buah yang banyak. Mayatakillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dikasih mudah dan secara urusan itu sudah pasti. Ya. Tapi niat untuk takwa kepada Allah, nah itu yang menggerakkan dia melakukan. Kan beda lagi. Ya karena untuk akhirat, tapi berefek ke Iya, dunia. sudah pasti itu dia yakini Allah akan ngasih itu. Tapi yang paling dominan karena Allah perintahkan sudah laksanakan. Kesehatan itu bonus ya. Iya, sudah pasti, bahkan nggak diharapkan pun Allah kasih. Iya. Ya. Iya. Kan yang banyak dilakukan yang tidak terasa itu kalau sholat duha. Iya. Orientasi sholat duha itu kadang-kadang kita terlatih dengan yang dapat rezeki banyak. Iya. Berbelok Niatnya, orientasinya ya. Iya. Jadi bukan karena melaksanakan perintah Allah misalnya atau mengikuti sunnah Rasul, tapi lebih kepada itu tadi Iya. Iya. untuk mendapatkan materi itu tadi. Ya, itu dari apa yang motivasi dominan untuk melakukan ibadahnya itu apa? Melakukannya karena perintah Allah, mendapatkan ridho Allah, atau semata-mata karena dunia yang didapatkan. Ingin Ya. dunia. Nah, tapi kalau menggunakan ibadah tadi atau amal soleh tadi sebagai
wasilah untuk kemudian memohon kepada Allah, itu boleh. Amaliyahnya, ibadahnya itu adalah perintah Allah kemudian kita laksanakan. Ya, nanti kan di hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua itu kan mengatakan, ya Allah, kalau ini merupakan amal yang engkau ridhoi, kan artinya dia berharap ridho Allah dulu. Maka kami mohon agar engkau selamatkan kami dari bencana ini. Nah, ini adalah kebutuhan duniawinya baru dia mintakan. Dia orientasi kepada ridho Allah dari amal yang dilakukan itu yang utama dulu. Ya, baru kebutuhan kita itu dimintakan melalui wasilah amal soleh tadi, boleh seperti ini. Ya. Jadi Anda akan berbeda dengan orang yang motif utamanya itu adalah keduniaannya. Perbedaannya adalah kalau kemudian Allah kabulkan dan motif utamanya dunia, maka biasanya terus dia tinggalkan itu. Tujuannya sudah tercapai, terus kemudian ibadahnya sudah tidak dilakukan lagi. Ya, tapi kalau motivasinya adalah keridhaan Allah, ibadahnya akan tetap dia lakukan. Ya, dikabulkan atau belum, ya dia terus melakukan ibadah itu kepada Allah. Tapi itu hanya niat dunia atau yang akhirat? Kalau niatnya akhirat termasuk dominan itu misalnya. Jadi misalnya sholat itu, misalnya tahajud, misalnya ada manfaatnya adalah misalnya saya nggak lihat masuk surga atau apa, niatnya ingin masuk surga bukan dunia. Dominan itu dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi menjelaskan ikhlas ini ya dalam 3 tingkatan, yang ketiga-tiganya termasuk ikhlas. Termasuk ya akan masuk surga, mendapat pahala. Ya. 1, 2, 3. Saya yang paling bawah ini. Ada orang yang melakukan ibadah, melakukan amal soleh, mengerjakan ketaatan, itu lebih karena rasa takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut masuk neraka, maka dia beribadah. Imam Nawawi mengatakan ini tetap ikhlas. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah atau ancaman dari Allah. Neraka kan juga ancaman dari Allah. Karena takutnya tertuju kepada Allah atau ancamannya, maka dia melakukan ibadah tersebut, nilainya tetap ibadah yang ikhlas. Tapi kalau takutnya dengan manusia, itu tidak ikhlas. Nah, ibadah seperti ini kata Imam Nawawi, kal ibadatil abid, seperti ibadahnya kaum budak. Budak itu demikian patuh dengan majikannya, didominasi oleh rasa takutnya. Ya, gambarannya seperti budak yang sangat patuh dengan majikan, itu karena rasa takut yang dominan. Kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah, taat, melakukan amal soleh, litawab, aulidukhulil jannah. Litawab untuk dapat pahala, atau lidukhul jannah, atau agar masuk surga. Kata Imam Nawawi, ini juga ikhlas, karena pahala dari Allah juga. Masuk surga, surga dijanjikan Allah juga. Maka melakukan amal agar dapat pahala dari Allah atau agar masuk ke dalam surga, itu berarti dia percaya dan membenarkan janji dari Allah. Maka dia melakukannya, ibadah tersebut nilainya juga ikhlas. Nah, orang yang melakukan ibadah, motivasi dominannya, pendorong paling kuatnya adalah agar dapat pahala atau agar masuk surga ini, maka dia kal ibadah dituja, seperti ibadahnya pelaku bisnis, kaum pedagang. Ya, pelaku bisnis itu berorientasi pada keuntungan. Kalau dia tahu keuntungannya apa, baru dia bergerak melakukan. Ya, tapi selagi keuntungan itu diharapkan dari Allah, maka itu ikhlas. Tapi kalau keuntungan itu diharapkan dari manusia, nah itu bukan ikhlas. Nah, yang tertinggi dari tingkatan keikhlasan kata Imam Nawawi adalah orang yang beribadah, melakukan ketaatan, amal soleh dengan maksud untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya. Sebelum ini semua, dia itu sudah diberi nikmat sangat banyak oleh Allah. Wong iso sholat itu wis nikmat dari Allah.
Ya. Kita baru bisa duduk aja sudah nikmat dari Allah. Sekali ya. Bahkan kita ingat pada Allah itu sudah nikmat sendiri. Jadi karena banyak nikmat yang Allah berikan, dia pengen berterima kasih pada Allah. Terima kasihnya dengan sungguh-sungguh melakukan ketaatan, amal soleh, perbanyak ibadah. Ini tingkat ikhlas yang paling tinggi di sini. Kenapa? Kata Imam Nawawi, ya karena Rasulullah SAW berada dalam posisi ini ketika ditanya Aisyah dengan kehebatan ibadahnya. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua ini ya Rasul? Rasul sudah dijamin masuk surga, diangkat derajatnya, dijaga dari melakukan kesalahan, maksum, kok masih habis-habisan ibadahnya? Rasul hanya menjawab, afala akuna abdan syakuro, apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi yang aku lakukan semua ini karena mau bersyukur pada Allah. Nah, itu derajat keikhlasan yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau niatnya itu dapat pahala, niatnya masuk surga, niatnya ya, derajat tinggi di sisi Allah, ikhlas karena tetap orientasinya kepada Allah, bukan pada manusia. Tapi kalau yang ikhlas nomor 1 itu otomatis dapat ikhlas yang nomor 3 kan? Otomatis Ya. Tidak. Jadi apa namanya, orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, jadi kan harapannya ridho Allah kan. Coba. Kalau jenengan sudah rela dengan seseorang itu jenengan nompo lilos, ini pun tidak mungkin jenengan membiarkannya. Pasti perhatian jenengan terhadap orang itu akan menjadi sangat besar. Tidak sampai orang itu minta jenengan sudah mari. Ya. Terus, jadi orang dekat itu kan berbeda perlakuannya dengan orang jauh kan. Ya. Kita tuh dekat dengan apa milik kekuasaan aja ya. Itu diberi perhatian khusus, perlakuan khusus. Manusianya seperti itu. Allah jauh lebih maha kasih sayang. Nah, mungkin orang-orang dekat dengan Allah itu tidak diberi apa yang dibutuhkan. Mungkin ada kasus dengan keabsahan, mungkin dia lupa atau mungkin ragu-ragu, dengan kemudian dia baru ingat Bismillahi wal awalu wal akhiru, itu bagaimana? Ya. Betul, niat itu ada di dalam hati, sedangkan hati sering berubah-ubah. Bisa jadi di awal melakukan niat dia sudah berupaya untuk ikhlas. Dalam perjalanan melakukan amal sempat kemudian bergeser, sempat berubah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk melakukan tajdid dunia, memperbarui terus niat itu. Ya, sebagaimana Nabi juga memerintahkan sahabat untuk memperbarui iman. Jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Karena iman juga di dalam hati dan hati sering berubah-ubah. Ya, kaifa nujadidu imanana, bagaimana caranya kami perbarui iman ya Rasul? Katsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Niat juga begitu, kalau memang sempat bergeser ya diluruskan kembali, sempat melemah ya dikuatkan lagi. Gitu. Nah, tidak menjadi masalah dan bukan pada sampai mana capaian kita, ini bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah kesungguhan berusahanya. Ya. Wilayah kita itu kesungguhan berusahanya. Hasilnya itu kewenangan Allah. Ya. Maka kalau orang sudah bersungguh-sungguh, Allah sudah menetapkan, ya, sudah membuat satu aturan. Siapa bersungguh-sungguh, disitulah Allah kemudian akan menunjukkan jalannya. Siapa bersungguh-sungguh, Allah kemudian memudahkannya. Nah, jadi kita hanya mengerahkan kemampuan kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah. Hasilnya mau 60%, 70%, 80% itu bukan kewenangan kita. Ya. Kalau kesungguhan sudah dilakukan sampai batas maksimal kemampuan yang Allah nilai didasarkan kemampuan aja, batas maksimal kemampuannya. Lalu kalau nilainya di situ ada kurang, ya kita berharap rahmat Allah tadi. Rahmat Allah itu menjadikan apa yang kurang bisa menjadi dicukupkan. Rahmat Allah itu menjadikan ya kesalahan atau kekurangan kita menjadi bisa dimaafkan. Di situ rahmat Allah.
Ya, baik. Terus antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan antara ibadah dengan muamalah seperti kemarin. Muamalah di sini masuk dalam pengertian amal-amal mubah. Tidur kita itu bernilai ibadah atau sekedar tidur saja itu juga sangat ditentukan oleh niat. Makan kita itu bernilai makan yang ibadah atau sekedar makan saja itu ditentukan oleh niat. Nah, itu. Terus nomor 3, anjuran untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, karena Nabi SAW mengelompokkan manusia menjadi 2 kelompok. Maksudnya hadis ini merupakan anjuran untuk ikhlas. Kenapa begitu? Karena manusia bisa dibedakan dalam 2 kelompok. Pertama, orang yang menginginkan wajah Allah, mengharapkan keridhoannya dan negeri akhirat dengan amalnya, orang yang ikhlas. Yang kedua, sebaliknya, dan kelompok inilah yang dianjurkan untuk ikhlas kepada Allah. Ya. Mereka yang belum ikhlas atau tidak ikhlas, maka kepada mereka telah diperintahkan untuk melaksanakan perintah ikhlas. Ikhlas itu harus diperhatikan dan harus dianjurkan, karena ia adalah inti yang paling utama dan penting yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ikhlas itu ya sama artinya dengan tauhid, karena mengarahkan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah, melakukan amal hanya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Ikhlas ini sebetulnya buah dari tauhid ya. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, meninggalkan, mengesahkan Allah ya, baik dalam zat, nama, sifat dan perbuatannya. Maka di dalam beramal ya, ketika kita ikhlas berarti kita bertauhid dalam beramal itu. Nah, orang yang tidak ikhlas itu artinya bermasalah tauhidnya itu. Karena saat dia melakukan amal kok tidak ditujukan kepada Allah, tidak mengharapkan ridho Allah, terus amal itu dia lakukan dengan harapan apa? Ya, karena manusia. Ya. Jadi kalau orang itu benar-benar bertauhid, nggak ada yang diharapkan kecuali Allah, ridho Allah, balasan Allah. Jadi praktek bertauhid itu nggak sederhana. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah selesai urusan harus bertauhid juga. Kalau yang menentukan ikhlas dan tidak itu apakah diri kita sendiri atau Allah? Yang paling tahu tentu Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita, bukan pada tingkatan yang sama. Maka para ulama seringkali mengingatkan ini. Bukan Allah dan kita salah, tapi Allah kemudian kita. Kemudian itu menunjukkan tingkatan. Kalau Allah dan kita pada posisi yang sama, ini tidak benar. Yang paling tahu seorang itu adalah Allah, kemudian kita sendiri. Karena Allah Maha tahu. Iya. Tidak boleh Allah dan kita. Kita harus di dalam posisi yang Allah nggak boleh. Ya. Tapi bisa ya manusia itu mengetahui keikhlasan dirinya sendiri. Ya. Apa namanya? Karena berbeda tingkatannya, Allah yang tahu, kemudian kita. Ini pasti tingkatan pengetahuannya berbeda. Allah dengan pengetahuan sempurna atas diri kita ikhlas atau tidaknya, kita mungkin tahu kita ikhlas atau enggak, tetapi pasti tidak akan dengan pengetahuan sempurna. Karena itu ada ulama mengatakan yang paling berat di dunia itu adalah ikhlas. Sebab seseorang yang berpikir saya ikhlas atau enggak ya, sesungguhnya dia sudah enggak ikhlas. Susah begitu. Orang berpikir saya ikhlas enggak ya, dia sudah enggak ikhlas. Itu di kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan gitu. Ada ulama mengatakan yang paling berat di dunia itu ikhlas. Karena seseorang yang berpikir saya ikhlas atau tidak ya, berarti dia sudah enggak ikhlas.
Maka ikhlas itu pertolongan Allah SWT. Lagi-lagi tadi saya sampaikan kita berada pada wilayah berusaha untuk bisa ikhlas. Ya. Berarti manusia tidak usah mikir saya itu ikhlas tidak ya? Ya kita Harus melakukan amal. tahu dan pelajari ikhlas dan berusaha untuk ikhlas. Lalu dia memaksimalkan usahanya untuk ikhlas, selebihnya tawakal pada Allah. Rasa gerundelan. Cul pokoknya cul. Ayo, Dan komplain. kadang ketika tidak ikhlasan itu tidak kita sadari ya. Iya. Karena kan kadang saya pernah mendengar cerita itu ketika kita ikhlas menyumbang gitu ya, masjid misalnya. Nah, yang berbahaya itu ketika diumumkan. Padahal kita sudah ikhlas, saya tidak akan menulis nama hamba Allah gitu ya. Begitu diumumkan di masjid itu ya, si A 100, si D 200, hamba Allah 2 juta misalnya. Itu langsung itu saya itu. Nah, itu ya. Itu langsung hancur toh amalannya itu, keikhlasannya. Nah, itu kan tidak disadari sebetulnya ya. Iya. Iya. Itu apa godaan atau apa itu namanya? Tidak. Tiba-tiba ketika diumumkan ya hamba Allah, padahal kan hamba Allah bukan namanya gitu loh. Tapi karena satu-satunya yang terbesar itu 10 juta itu saya, lainnya 100.000, ya itu saya itu. Dalam hati itu ya. Dan sudah enggak ikhlas lah itu sebenarnya. Termasuk gini Pak Toh. Ya. Loh, kok kurang 2 juta itu saya kok nggak ada. Nah, kok nggak ada. Ah, udah. Salah nulis amplopnya itu. Nah, Ya itulah kenapa kita butuh ilmu. Ilmu untuk kemudian apa namanya jatuh nepake. 2 juta itu juga bukan uang saya. 2 juta itu uang yang dititipkan oleh Allah pada saya dan itu hak orang lain. Itu nek ranggo ilmu kan raiso kemudian berpikir seperti itu. Masih nganggap itu uang saya. Nah, itulah butuh ilmu sehingga kita tahu hakikatnya saya itu siapa. Hakikat amal yang saya lakukan itu apa. Kalau aku terus kepikiran untuk sedekah, ini saya gerakkan pikiran saya siapa. Akhirnya kan tauhid. Maka kedalaman ilmu itu menjadi sangat kita butuhkan untuk sampai pada derajat ikhlas. Mungkin di rumah sambil udah mau maghrib, Oh, udah mau kerja. waktunya udah. Ya, satu poin terakhir nomor 4 ya selesai tuh hadis pertama ini. Hijrah termasuk amal soleh. Nah, karena ini contoh kasusnya tadi hijrah, makin berarti hijrah termasuk amal soleh. Karena ia diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, dan setiap perbuatan yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut termasuk amal soleh. Karena Anda berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mendekatkan diri kepada Allah merupakan ibadah. Baik, ini selesai hadis yang pertama ya. Insya Allah cukuplah untuk bisa dipahami. Dan kemarin yang kita ingatkan betul bahwa Nabi pun mencontohkan dengan amal yang sangat agung, yaitu hijrah. Itu pun bisa kehilangan nilai, akan menjadi dosa kalau tidak itu. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan hadis dari Imam Bukhari, 3 contoh amal yang hebat: jihad, infak, kemudian mengajarkan ilmu dan saya pesen sendiri. Ini pun bisa rusak nilainya. Iya, saya pesen. kalau ini Saya nggak pakai apa-apa, cuma Sekarang insya Allah untuk hadis yang pertama, insya Allah bisa kita akan masuk pada hadis yang kedua. Nah, jadi kesimpulannya monggo kita lebih lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam menata niat kita agar seluruh yang kita lakukan menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.